kabarnya pada hari ini? Oke, di sini sebelum kakak akan mendongeng buat kalian, kakak akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Alif. Perkenalkan, nama kakak Kak Bella. Nah, di sini kakak akan mendongeng tentang hewan-hewan. Yang pertama ada hewan, tahu nggak ini hewan apa? Ya, kelinci. Selanjutnya itu hewan apa? Burung. Burung itu. Selanjutnya itu hewan apa? Kura-kura. Nah, nanti hewan-hewannya ini punya nama. Yang kelinci namanya Cici. Ya. Yang burung namanya Pipit. Yang kura-kura namanya Kiko. Iya. Sudah siap belum mendengar dongengnya? Sudah gak sabar semuanya? Kak mulai ya. Didengarkan ya semuanya ya. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah tiga sahabat yang akrab. Mereka adalah Cici, Ayo duduk, nggak boleh gitu. Semuanya duduk dulu, didengarkan ceritanya. Didengarkan ya. Ayo mundur. kemampuan yang berbeda-beda, namun mereka selalu bermain dan bersenang-senang bersama. Suatu pagi, Cici yang lincah melompat ke sana kemari dengan penuh semangat di depan rumahnya. Pipit dan Kiko yang sedang berjalan melewati rumah Cici pun akhirnya mampir ke rumah Cici. Mereka akhirnya mengobrol bersama. Teman-teman, ayo kita bermain ke tepi sungai. Aku ingin melihat air yang jernih dan segar. Wah, ide bagus. Aku mau ikut. Aku ingin melihat pemandangan sungai dari atas. Baiklah, meskipun aku tidak bisa melompat atau terbang, aku akan ikut dengan kalian. Mereka pun berangkat bersama. Cici melompat dengan cepat di depan, Pipit terbang di atas mereka, sementara Kiko berjalan pelan di belakang. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka akhirnya sampai di tepi sungai. Namun ada satu masalah besar.
Di depan mereka terdapat sebuah batu besar. Ada apa itu tadi di depannya? Gimana ya caranya biar mereka bisa lewat? Melompat, kita coba ya. Aku akan melompat melewatinya. Aduh, batu ini terlalu tinggi untukku. Cici sudah mencoba berulang kali untuk melewati batu tersebut, akan tetapi ia selalu gagal. Pipit pun merasa sedih karena tidak bisa membantu Cici dan Aku bisa terbang dan melewati batu besar ini dari atas, tapi aku tidak bisa membawa kalian melewatinya. Yusuf, duduk. Gimana? Katanya Pipit tadi gimana? Dia tidak bisa membantu. Terus gimana ya? Kita dengarkan lanjutannya ya. Ya, kita dengarkan ya, oke? Asma, duduk sayang. semuanya merasa kebingungan memikirkan cara untuk bisa melewati batu tersebut. Namun ternyata Kiko memikirkan ide yang cemerlang untuk mengajak teman-temannya melewati batu tersebut. Jangan bersedih teman-teman. Aku punya ide. Mari kita bekerja sama untuk mencari jalan lain. Ayo anak-anak duduk nak. Duduk sayang. Kiko tadi bilang apa? Mengajak nyari jalan bersama-sama ya? Lewat mana ya kira-kira? Sebelah mana yo? Itu batunya di tengah-tengah, berarti lewat mana ya? Iya, lewat samping. Coba ya, benar nggak ya? Tapi bagaimana caranya Kiko? Aku dari tadi mencoba berulang kali, tapi tidak berhasil. Ayo duduk dulu ayo. Nanti ceritanya nggak berlanjut kalau gitu. Ayo duduk yang rapi. Mundur. Ini tadi apa ya namanya? Oke, lanjut nggak ceritanya? Duduk yang baik ya. Duduk. Duduk, ayo duduk dulu. Kayak Ren gitu. Pipit kan bisa terbang. Dia bisa untuk melihat jalan dari atas. Kita bisa tetap pergi ke tepi sungai. Wah, ide bagus Kiko. Aku akan melihat dulu dari atas. Apakah ada jalan kecil yang bisa kalian lewati? Pipit pun terbang dan melihat dari atas untuk jalan yang bisa dilewati oleh Cici dan Kiko. Cici dan Kiko menunggu di bawah sambil juga melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari jalanan yang bisa dilewati. Tidak lama, Pipit pun turun dan memberikan kabar baik kepada kedua sahabat. Aku menemukan jalanan kecil di samping kiri batu itu. Cici dan Kiko, ayo aku tunjukkan dari atas. Hei, akhirnya kita bisa menemukan jalan yang bisa kita lewati. Oke Pipit, aku akan mengikuti arahanmu. Benar, aku dan
Cici akan mengikuti arahanmu. Cici dan Kiko pun berjalan perlahan mengikuti arahan dari Pipit. Mereka bersama-sama melewati jalan itu yang berada di samping kiri batu, dan akhirnya mereka semua berhasil menghindari batu terbesar itu dan dapat melanjutkan perjalanan ke tepi sungai. Hore, akhirnya kita berhasil melewati batu besar itu. Terima kasih Pipit telah memberikan arahan dari atas. Tidak perlu seperti itu, Kiko. Ini kan hasil kerjasama kita bersama-sama. Benar yang dikatakan Pipit. Ini juga berkat idemu, Kiko, untuk bekerja sama mencari jalan. Sudah, mari kita lanjutkan perjalanan di sungai. Kita sudah hampir sampai. Oke, ayo. Akhirnya mereka pun melanjutkan permainan di tepi sungai dengan hati yang penuh kebahagiaan. Sejak saat itu mereka semakin menyadari bahwa persahabatan dan kerjasama adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Tika duduk bawah anak. Selamat, dadah adik-adik semuanya. Selesai ceritanya. Jadinya tadi lewat mana? Cici sama Kikonya tadi. Sebelah mana yo? Iya, sebelah kiri, benar. Jadi kalau misal ada temennya yang tersesat harus ditolong. Tadi Pipit kan bisa terbang ya, jadi dia melihat jalan dari atas. Iya. Pipit mana ya? Pipitnya panggil bersama-sama. Kok nggak keluar-keluar? Ya, itu dia Pipitnya. Satunya siapa tadi namanya? Mana ya Kikonya? Panggil. Keluar. Cicinya yang hilang sekarang. Iya, halo. Nah, mungkin untuk cerita dari kakak cukup sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan sama teman kakak. Mau dengar cerita lagi nggak? Ya, duduk dulu. Kakak tutup dulu, nanti dibuka lagi sama mbaknya ya, sama kakak satunya, oke? Kakak tutup. Terima kasih. Dadah.